Pada bulan Juni tahun 2003 merupakan awal perkenalan seorang gadis berusia 14 tahun asal kota Ulsan, Korea Selatan yang dikenal publik sebagai Choi dengan seorang anggota geng sekolah menengah di kota Miryang yang mempunyai julukan Park di dunia maya. 6 bulan mereka sering chatting dan telepon. Park meminta Choi datang menemuinya di kota Miryang selepas pulang sekolah. Mungkin saking penasaran sekaligus senang akan bertemu dengan seseorang yang selama ini menemani hari-harinya meski hanya melalui chatting, Choi menyetujui permintaan Park sehingga ia ke kota Miryang sendirian. Tiba di tempat yang mereka sepakati, tak disangka-sangka ternyata tujuan Park mengajak ketemuan Choi karena ada niatan jahat di mana dia mengajak 11 teman gengnya untuk merampok serta menculik Choi. Jadi waktu itu kejadiannya, kepala Choi dipukul dari belakang menggunakan pipa besi hingga jatuh pingsan. Kemudian gadis itu dibawa ke sebuah motel terdekat. Sebelum Choi menjadi korban, komplotan remaja tersebut memang sudah terkenal bandel suka malakin uang ke adik kelas mereka. Begitu salah satu anggota mereka mempunyai kenalan cewek baru, sebuah ide buruk terlintas di pikiran teman-teman Park. Alhasil Choi pun menjadi korban kenakalan mereka. Hari itu di dalam motel, Choi tak hanya dirampok uangnya saja, tapi juga direnggut kesuciannya. Mereka menggilir badan Choi sampai puas, yang mana aksi tersebut direkam di salah satu ponsel pelaku. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga 1 tahun lamanya. Choi dilecehkan terus-menerus dan digilir puluhan siswa SMA Miryang yang ditotal mencapai 44 orang dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Mereka memperlakukan Choi sebagai budak pemuas nafsu yang parahnya aksi mereka dilakukan di mana saja, bahkan di tempat terbuka seperti playground, lapangan tenis, dan tempat umum lain. Choi menurut tidak dapat berkutik sebab diancam apabila dia berani mengadu atau melapor perbuatan mereka, maka video syurnya akan disebar ke internet. Oleh sebab inilah Choi tidak berani menceritakan pelecehan yang dialaminya ke siapapun, apalagi ke sang ayah yang hobi mabuk-mabukan serta suka main tangan. Sudah dari lama Choi tinggal bersama ayahnya saja, yang menurut berita tersiar ibu Choi melarikan diri dari rumah karena tidak tahan dengan perilaku sang suami. Hidup berdua bersama ayah semacam itu tentu membuat Choi bertambah frustasi, jadi terpaksa dia memendam semua permasalahannya seorang diri. Tak kuasa menahan kesengsaraan tersebut, pada tanggal 25 November tahun 2004, Choi berusaha mengakhiri hidup dengan segala cara, mulai dari menyayat tangan hingga menelan puluhan obat tidur yang membuat dia masuk ke rumah sakit. Selama dirawat di sana, bibinya lah yang selalu setia menemani. Hari demi hari kondisi Choi perlahan membaik, dan bersamaan waktu itu bibinya tahu apa yang terjadi dengan Choi selama ini, sehingga kasus pelecehan yang dilakukan oleh 44 siswa SMA Miryang dilaporkan ke pihak kepolisian setempat pada tanggal 7 Desember 2004. Menanggapi laporan bibi Choi, petugas mulai menyelidiki, di mana mereka menemukan fakta lain bahwa ternyata korban pelecehan geng siswa SMA Miryang bukan hanya Choi seorang. Terhitung total ada 5 gadis lain yang juga dilecehkan oleh mereka. Andai para pelaku dipenjara dan mendapat hukuman setimpal, maka kasus ini akan berakhir dengan adil. Akan tetapi sayangnya tidak demikian. Kasus pelecehan yang dilaporkan bibi Choi itu tersebar luas di media, yang tentunya membuat masyarakat Korea Selatan marah besar. Kemarahan publik bukannya mendorong polisi menangani kasus tersebut dengan baik dan benar, yang ada mereka malah memarahi korban, menuduh kalau Choi telah merusak reputasi kota serta membocorkan informasi para pelaku. Seiring berita tersebar, nama Choi juga ikut terekspos di media. Alhasil dia mendapat banyak sekali ancaman dari kerabat-kerabat para pelaku. Di awal penyelidikan, petugas hanya menahan 12 pelaku, sedangkan 29 siswa lainnya didakwa tanpa penahanan. Yang lebih parahnya, ketika proses interogasi berlangsung, Choi selaku korban sekaligus pelapor ditempatkan di satu ruangan bersama para pelaku. Dia diberi pertanyaan secara terang-terangan perihal pelecehan seksual yang dialaminya, di mana pertanyaan-pertanyaan polisi terkesan menyudutkan Choi, menuding dialah yang lebih dahulu menggoda para
siswa. Satu persatu pelaku bahkan ditanyai langsung di depan Choi apakah mereka memasukkan barangnya ke alat genital Choi. Sebegitu gamblang polisi menginterogasi korban dan para pelaku, tidak bisa membayangkan bagaimana malunya Choi direndahkan di hadapan orang-orang yang telah melecehkan dia berkali-kali. Niat hati melapor ke polisi ingin mendapat bantuan perlindungan, tapi pada kenyataannya Choi justru dipermalukan habis-habisan. Sungguh sangat ironis sekali, tidak ada lagi tempat berlindung untuk Choi. Sudahlah polisi meremehkan dia, ayah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah semakin membuat Choi terpuruk. Saat Choi dirawat di bangsal psikiatri, sang ayah datang bukan untuk menjenguk apalagi merawat, melainkan memaksa putrinya menyetujui permohonan damai dari beberapa orang tua pelaku yang meminta Choi menandatangani petisi, meminta keringanan hukuman supaya anak-anak mereka tidak dihukum berat. Sebagai balasannya, ayah Choi mendapat uang damai sebesar 50 juta won yang tentu masuk ke kantong pribadinya sendiri. Dia sama sekali tidak mempedulikan kondisi putrinya. Bahkan biaya perawatan medis ke psikiater, ayah Choi tidak menanggungnya sama sekali. Penderitaan Choi ini terus berlanjut sampai dia kembali mengenyam pendidikan pun sekolah menolaknya dengan alasan mereka tidak mau menerima siswi yang pernah menjadi korban pelecehan. Kendati begitu, Choi tetap berusaha sampai ada salah satu sekolah yang mau menerima dia. Tapi kemudian tak berapa lama, Choi memutuskan berhenti sekolah karena ia terganggu dengan orang tua pelaku yang rutin mendatanginya ke sekolah meminta ia menandatangani permohonan pembebasan bersyarat untuk anak-anak mereka. Nah, lantas apa yang terjadi dengan ke-44 siswa geng SMA Miryang? Dari ke-44 pelaku, hanya 10 orang yang secara resmi dituduh melakukan penyerangan seksual terhadap korban yakni Choi. Karena usia mereka tergolong masih muda, proses persidangan ke-10 tersangka itu pun diselenggarakan di pengadilan remaja. Jaksa menuntut hukuman 24 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun, namun keputusan final ketua hakim menolak tuntutan tersebut. Mengingat ayah Choi menerima uang damai dari beberapa orang tua pelaku, pada akhirnya hanya 5 tersangka yang dikirim ke pusat penahanan remaja, di mana mereka semua tidak dihukum dari tuntutan pidana. Sebagai tambahan informasi, kisah kasus pelecehan yang dialami Choi ini telah diangkat ke beberapa judul film dan drama, di antaranya ialah Han Gongju pada tahun 2013 dan kasus The Inju Gang Rape dalam salah satu episode di drama Signal tahun 2016. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.